Keikhlasan orang tuanya yang mengantarkan anaknya untuk bersyahadat. Silakan disimak momen syahadat Mia. Pada sore hari ini ada seorang dari calon saudara kita di sebelah kanan saya, Mbak Kiki ya Mbak ya? Iya Pak. Panggilannya siapa Mbak? Kiki Pak. Lengkapnya? Yohana Kiki Amelia. Diana Yohana Kiki Amelia. Kiki Amelia, yang saat ini masih beragama Katolik tetapi memantapkan diri untuk menjadi seorang muslimah. Ya, Pak. Betul ya. Di sebelah kanannya Mbak Kiki ini Bapak Waskito. Bapak Waskito ini beragama Katolik yang kemarin mencarikan tempat untuk mu'alaf kepada putrinya. Ini peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa bahwa ada orang tua Pak Waskito dan Bu siapa Bu? Vera. Bu Vera ini berkunjung ke Hagia Sophia Surabaya mencari informasi bagaimana cara menjadi seorang muslimah, seorang mu'alaf. Orang harus tahu apa Islam itu. Islam ini adalah agama monoteis. Monoteis, satu Tuhan. Ini dimulai bukan dari Nabi Muhammad mulainya Islam itu. Mulainya dari Nabi Ibrahim. Nabi-nabi sebelumnya juga monoteis, tapi belum disebut Muslim, belum disebut Islam. Ya, ini harus tahu. Semuanya yang beragama Islam maupun yang masih di Katolik, Bapak Ibu harus tahu informasi di luaran yang mengatakan bahwa Islam itu dimulai dari Nabi Muhammad itu tidak tepat. Islam dimulai ketika Nabi Ibrahim atau Abraham. Itu sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 131 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, dan seterusnya. Aslim, berislamlah, berserah dirilah. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri, aku berislam kepada pencipta alam semesta. Dan di ayat lain disebutkan juga bahwa huwa sammakumul muslimin, Allah lah yang mengatakan kalian itu muslim. Orang-orang yang berserah diri itu ya sejak Nabi Ibrahim itu yang menamakan bahwa kita itu muslim. Orang-orang muslim itu mulai zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim melanjutkan bahwa sobiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Demikian juga Ibrahim kemudian mewasiatkan bahwa sobiha, dan mewasiatkan, jadi wasiat itu dari bahasa Arab, bahwa wasiat Ibrahimu, Nabi Ibrahim, banihi kepada anak keturunannya, ya baniya, wahai anak turunku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian ad-din, agama ini tadi, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kalian anak turunku, anak turune Abraham, anak turune Ismail, anak turune Ishak, anak turune Yakub, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan illa wa antum muslimun, dalam keadaan berserah diri. Banyak yang tidak tahu, tahunya bahwa Islam itu mulai Nabi Muhammad. Islam itu ada beberapa arti ya, yang perlu diketahui ada beberapa. Satu, berserah diri, Islam. Yang kedua itu artinya damai sejahtera. Artinya Islam itu damai sejahtera, selamat ya. Itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus, damai sejahtera. Ada salam kan, salam sejahtera itu sebenarnya assalamualaikum ya. Assalamualaikum, cuman orang kan malu kalau pakai assalamualaikum. Sebenarnya itu ya bahasanya assalamualaikum. Yang diajarkan Yesus Kristus itu apa? Adalah mengenal
engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus sebagai utusanmu. Sebenarnya yang diajarkan Yesus Kristus seperti itu, ini Pak Isa alaihissalam. Tapi kita harus ingat bahwa yang tidak suka kebenaran yang dibawa oleh Yesus Kristus itu adalah iblis. Maka dengan peristiwa itu diputar balikkan oleh iblis, ceritanya berjalan bahwa Yesus ini adalah penjelmaan dari Allah. Karena iblis tidak suka manusia menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diputar dengan kata-kata itu. Nah, yang mengajarkan itu siapa? Yang mengajarkan itu adalah Saul atau Paulus. Saulus atau Paulus ya. Yang Paulus ini adalah orang Roma, itu orangnya Kaisar Roma yang memelintir, makanya dia tidak berani mengajarkan ajarannya Yesus sebagai Tuhan di Israel. Di Palestina dia gak berani, di Bani Israel dia gak berani, maka dia mengajarkannya di Roma. Sumbernya agama Katolik di mana? Roma. Inilah dipelintir ajaran-ajaran Yesus Kristus yang tidak ada diada-adakan. Seperti Yesus Kristus diangkat sebagai Tuhan itu diresmikan oleh kaisar, para penyembah berhala, penyembah theos, penyembah dewa. Dewa itu bahasa Inggrisnya apa? God. Ya. God itu sebenarnya bukan Tuhan. God itu adalah dewa. Ada yang tahu kalau Dewi apa? Dewi apa bahasa Inggrisnya? Goddess. Jadi asalnya dari sana, God, Goddess itu dewa sama Dewi, bukan Tuhan sebenarnya. Nah, ini supaya Mbak Kiki tahu asal mulanya kenapa Anda masuk Islam itu memasuki agama yang benar, agama yang dibawa oleh Yesus Kristus, bahwa yang paling utama adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus sebagai utusan. Nah, tapi oleh Roma dipelintir, Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri ya. Dari mana? Iblis tidak suka kalau manusia hanya menyembah Allah satu-satunya, dan itu terus dengan berbagai cara. Jadi istilah anak Allah itu di Bani Israel sana itu untuk sebutan anak soleh. Makanya ajaran Nabi Isa alaihissalam itu tidak boleh dibawa keluar dari Yerusalem, dari Palestina. Tidak boleh dibawa keluar karena bisa salah tafsir. Maka ketika dibawa keluar menjadi Roma, anak Allah ini dianggap bahwa ya anak. Coba 1 Yohanes 3 bisa kelihatan dibaca? Oh iya. Ini tak Pak? Ya, keras. 1 Yohanes 3:1. Lihatlah betapa besarnya kasih-Mu yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sudah ya? Ya. Ya, kurang lebih begitu. Jadi kata-kata anak Allah itu juga untuk kita. Kalau kita orang baik, anak soleh, itu disebut anak Allah di sana. Makanya ajaran itu tidak boleh keluar dari Yerusalem, Palestina, nggak boleh. Nah, itu ketika dibawa oleh Paulus, terus dikirim ke surat ke Filipi, ke Roma, ke mana-mana itu disalahartikan. Anak Allah itu bahwa Allah itu sendiri turun sebagai manusia. Padahal di kitab sucinya Taurat, Allah bukan manusia dan Allah bukan anak manusia. Tetapi oleh Paulus dipelintir ini Allah ya Allah itu sendiri gitu.
Termasuk ajaran yang mengatakan bahwa semua yang diajarkan oleh Taurat itu adalah kutuk. Itu Paulus. Ya. Dengan penyaliban Yesus itu kalian terbebas dari kutuk Taurat. Sejak kapan Taurat itu menjadi kutuk? Itu dipelintir oleh Paulus. Saulus yang membunuh para rasul, 12 muridnya Yesus terkasih itu yang membunuh tentara Roma termasuk Saulus. Nanti dilihat di Galatia itu ada ceritanya. Nah, Paulus yang membunuh para rasul itulah yang mengajarkan bahwa penyaliban Yesus itu adalah pembebasan kalian dari kutuk Taurat. Untuk pembekalan, mungkin juga untuk Bapak Ibu jadi agak tahu ya, sedikit kristologi. Dalam Islam, Nabi Ibrahim itu makhluk mulia, bapak para nabi, betul Bu ya? Terus ajaran siapa yang menuduh bahwa Nabi Ibrahim itu zina? Ajaran siapa? Iblis. Ya. Nah, Nyun Sewu, ini jangan tersinggung, ini bicara objektif ya. Dalam ajaran itu Ibrahim disebut punya anak dengan Ismail adalah anak tidak sah. Itu bukan ajaran Islam. Islam semua anak-anaknya Nabi Ibrahim adalah anak sah. Dikatakan bahwa Nabi Lut ini melakukan hubungan seks dengan kedua putrinya. Pernah dengar itu? Ya. Itu siapa yang bisikin kayak gitu? Manusia suci. Nabi Lut yang itu ditolak oleh Al-Quran. Diluruskan bahwa itu tidak benar. Ya. Dia adalah manusia suci. Jadi kalau ada dua seperti ini, mana yang dari Allah, dari malaikat, mana yang dari iblis. Satu lagi, Nabi Daud atau David. Itu kan Nabi suci. Ya. Nabi Daud itu bapaknya Nabi siapa? David. Daud itu bapaknya dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Itu dalam Al-Quran suci, manusia suci gitu loh. Dia memang pernah tergoda, tapi tidak sampai melakukan hal yang tidak senonoh. Tapi dalam Bible dikatakan bahwa dia menghamili tetangganya. Ngintip dari atas, lihat perempuan itu cantik, kemudian dia dihamili oleh Daud. Ini fitnah terhadap Rasul. Siapa yang ngajarin itu? Iblis. Jadi Mbak Kiki dengan Mbak Kiki dari agama sebelumnya yang mengatakan bahwa nabi-nabi seperti itu tercoreng mukanya, melakukan perbuatan-perbuatan hina. Sekarang Mbak Kiki akan masuk ke agama Islam yang menyatakan mau tidak mau kalau Anda masuk Islam, Anda mengatakan bahwa Ibrahim adalah manusia suci. Yeremia itu dikatakan, siapa yang memberkati Abraham? Aku akan memberkati orang yang memberkati Abraham. Dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk Abraham. Islam yang memuliakan Nabi Ibrahim. Dalam setiap sholat, Mbak Kiki, nanti akan diajari dalam sholat. Setiap sholat itu ada doa kepada Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad, ya Allah berkailah Nabi Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim, sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim. Jadi apa yang ditulis di perjanjian lama di kitab Taurat bahwa siapa yang memberkati Ibrahim akan aku berkati, dan siapa yang mengutuk Ibrahim akan aku kutuk. Itu menurut Taurat. Dan Islamlah yang selama ini memberkati Ibrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah. Mbak Kiki, sekarang agamanya Mbak Kiki apa? Islam. Alhamdulillah. Monggo disalami, yang putri nyalami Mbak Kiki. Masih ya, Pak? Ya. Gak boleh sedih, bahagia ya. Yes ya. Alhamdulillah. Lancar. Udah,